Konflik antara Israel dan Iran adalah salah satu ketegangan paling berbahaya di Timur Tengah saat ini. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa kedua negara ini dulunya adalah kawan. Sebelum tahun 1979, saat Iran masih dipimpin oleh Shah, mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Mereka bekerja sama dalam banyak bidang, mulai dari ekonomi hingga militer. Israel bahkan memiliki kedutaan besar di Teheran, ibu kota Iran. Hubungan ini didasari oleh kepentingan bersama untuk menghadapi pengaruh negara-negara Arab di kawasan tersebut. Namun, semua itu berubah drastis dan seketika. Hubungan yang tadinya mesra berubah menjadi permusuhan abadi yang kita saksikan hari ini. Sebuah transformasi yang mengguncang peta politik regional. Semuanya berubah pada tahun 1979 dengan terjadinya revolusi Iran. Pemimpin baru Iran, Ayatollah Khomeini, membawa ideologi yang sangat berbeda. Ia memandang Israel sebagai perpanjangan tangan Amerika Serikat dan musuh Islam. Sejak saat itu, Iran secara terbuka menyatakan tujuannya untuk menghapus Israel dari peta. Retorika menghancurkan Israel bukan lagi sekadar slogan, tetapi menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Iran. Israel, yang dikelilingi oleh negara-negara yang pernah memusuhinya, melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap keberadaannya. Ancaman ini tidak hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata yang terus memanaskan situasi hingga kini. Bagi Israel, pernyataan Iran untuk menghancurkannya adalah sebuah ancaman eksistensial. Artinya ancaman terhadap kelangsungan hidup negara itu sendiri. Bayangkan, sebuah negara besar dan kuat di kawasan secara konsisten menyerukan kehancuran Anda. Israel menanggapi ini dengan sangat serius. Para pemimpin Israel dari berbagai generasi selalu menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan Iran mewujudkan tujuannya. Inilah akar dari permusuhan mendalam yang kita lihat. Ini bukan sekadar perselisihan politik biasa, melainkan pertarungan ideologi dan pertaruhan hidup mati bagi Israel, yang membentuk setiap keputusan strategis yang mereka ambil dalam menghadapi Teheran. Dari sinilah konflik yang tadinya dingin mulai memanas. Israel mulai melihat setiap langkah Iran dengan penuh kecurigaan. Mereka percaya bahwa Iran tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Israel menuduh Iran berusaha menyebarkan pengaruhnya di seluruh Timur Tengah untuk mengepung Israel dari berbagai sisi. Di sisi lain, Iran melihat Israel sebagai agresor yang menduduki tanah Palestina dan menjadi sumber ketidakstabilan di kawasan. Persepsi yang saling bertolak belakang inilah yang menjadi bahan bakar utama dari konflik berkepanjangan ini, menciptakan sebuah siklus kekerasan dan ketidakpercayaan yang sulit untuk dipatahkan. Kekhawatiran terbesar Israel adalah program nuklir Iran. Israel sangat yakin bahwa Iran secara diam-diam berusaha membuat bom nuklir. Bagi Israel, Iran yang memiliki senjata nuklir adalah skenario terburuk yang tidak bisa diterima. Jika Iran berhasil membuat bom atom, keseimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah total. Iran bisa menggunakan ancaman nuklir untuk menekan negara-negara lain, dan yang paling menakutkan bagi Israel, bisa menggunakannya untuk menyerang Israel secara langsung. Karena itulah, Israel bersumpah akan melakukan apapun untuk menghentikan program nuklir Iran, bahkan jika itu berarti harus melakukan serangan militer seorang diri. Untuk mencegah skenario tersebut, Israel telah lama melancarkan perang bayangan. Ini adalah operasi rahasia yang bertujuan untuk memperlambat atau merusak program nuklir Iran. Contohnya adalah serangan siber canggih seperti virus Stuxnet pada tahun 2010 yang merusak ribuan mesin pengaya uranium Iran. Selain itu, ada juga serangkaian pembunuhan misterius yang menargetkan para ilmuwan nuklir Iran. Israel tidak pernah secara resmi mengaku bertanggung jawab, tetapi banyak pihak meyakini merekalah dalangnya. Tindakan-tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya Israel dalam memandang ancaman nuklir Iran, dan sejauh mana mereka bersedia bertindak untuk menetralisirnya. Selain ancaman nuklir, ada masalah lain yang tidak kalah serius, kelompok proksi. Iran membangun jaringan kelompok-kelompok militan di negara-negara yang berbatasan dengan Israel. Proksi ini seperti tangan panjang Iran. Iran memberikan mereka dana, pelatihan, dan senjata canggih. Dua proksi yang paling terkenal adalah Hizbullah di Lebanon, yang berada di perbatasan utara Israel, dan Hamas di Gaza, di perbatasan selatan. Kelompok-kelompok ini memiliki ideologi yang sama dengan Iran, yaitu memusuhi Israel. Mereka secara rutin melancarkan serangan roket dan serangan lainnya ke wilayah Israel,
menciptakan teror konstan bagi warga sipil. Bagi Israel, keberadaan proksi-proksi ini adalah bagian dari strategi Iran untuk mengepung dan melemahkan mereka tanpa harus terlibat perang langsung. Dengan adanya Hizbullah dan Hamas, Iran bisa menyerang Israel kapan saja melalui perantara. Oleh karena itu, Israel tidak hanya fokus pada Iran, tetapi juga terus-menerus memerangi proksi-proksinya. Perang di Gaza atau pertempuran di perbatasan Lebanon seringkali merupakan cara Israel untuk memotong jalur pasukan senjata dari Iran dan melemahkan kemampuan para proksi tersebut. Ini adalah pertarungan multifront yang sangat kompleks, di mana Israel harus menghadapi musuh di depan pintunya yang didukung oleh kekuatan besar dari jauh. Konflik yang tadinya lebih banyak terjadi di balik layar berubah menjadi konfrontasi terbuka sejak akhir tahun 2023. Titik baliknya adalah serangan besar-besaran oleh Hamas ke Israel pada Oktober 2023. Israel meyakini Iran memiliki peran besar dalam mendukung serangan tersebut, meskipun Iran tidak mengakuinya secara langsung. Serangan ini memicu perang brutal di Gaza dan secara dramatis meningkatkan ketegangan di seluruh kawasan. Peristiwa ini seolah membuka kotak Pandora, mengubah aturan main yang selama ini ada. Perang bayangan antara Israel dan Iran tidak lagi tersembunyi. Ia mulai tumpah ke panggung terbuka untuk disaksikan seluruh dunia. Eskalasi mencapai puncaknya pada tahun 2024. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iran dan Israel saling serang secara langsung. Pada April 2024, setelah Israel diduga menyerang konsulat Iran di Suriah, Iran membalas dengan meluncurkan ratusan rudal dan drone ke arah Israel. Meskipun sebagian besar berhasil ditangkis, serangan ini adalah sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketegangan semakin memuncak ketika Israel diduga membunuh pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, saat ia berada di Teheran pada Juli 2024. Iran kembali membalas dengan serangan rudal pada Oktober 2024. Menunjukkan bahwa mereka siap mengambil risiko perang terbuka. Situasi menjadi semakin genting pada tahun 2025. Berdasarkan laporan media internasional, pada 13 Juni 2025, Israel mengambil langkah paling berani dengan melancarkan serangan militer besar-besaran yang menargetkan fasilitas pengayaan nuklir Iran di Teheran. Serangan ini dilaporkan menewaskan beberapa pejabat senior Iran dan menyebabkan kerusakan signifikan. Ini adalah realisasi dari ancaman yang selama bertahun-tahun dilontarkan Israel. Iran, tentu saja, tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan rentetan rudal balistik dan drone dalam skala yang lebih besar, menciptakan ketakutan akan perang regional yang dahsyat yang bisa melibatkan banyak negara. Di tengah eskalasi yang mengerikan ini, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, tidak lagi hanya menjadi penonton. Setelah serangan balasan Iran, Amerika Serikat dilaporkan ikut campur secara langsung. Pada Juni 2025, pasukan Amerika dilaporkan menyerang 3 situs nuklir Iran lainnya. Keterlibatan langsung Amerika Serikat ini menandai babak baru yang sangat berbahaya dalam konflik tersebut. Apa yang dimulai sebagai perang proksi dan operasi rahasia, kini telah berevolusi menjadi konfrontasi militer langsung antara Iran, Israel, dan kekuatan adidaya dunia, Amerika Serikat, membawa Timur Tengah ke ambang jurang perang yang lebih luas. Setelah pertempuran paling sengit dalam beberapa dekade pada pertengahan tahun 2025, tekanan internasional akhirnya memaksa kedua belah pihak untuk mundur sejenak. Sebuah gencatan senjata yang rapuh berhasil disepakati. Baik Israel maupun Iran, setelah saling menunjukkan kekuatan militer mereka, tampaknya menyadari bahwa melanjutkan perang terbuka akan membawa kehancuran yang tak terbayangkan bagi kedua negara dan kawasan. Gencatan senjata ini memberikan sedikit ruang untuk bernapas, tetapi tidak ada yang percaya bahwa perdamaian sejati telah tercapai. Kesepakatan ini lebih terasa seperti jeda sementara dalam sebuah badai besar. Meskipun senjata telah diam untuk sementara, akar masalahnya sama sekali belum terselesaikan. Iran masih dengan program nuklirnya, dan Israel masih bertekad untuk menghentikannya. Para proksi Iran di Lebanon dan Gaza masih aktif dan bersenjata. Retorika permusuhan dari kedua belah pihak juga tidak berhenti. Situasi ini ibarat api dalam sekam. Di permukaan tampak tenang, tetapi di bawahnya bara api masih menyala-nyala, siap berkobar kembali kapan saja.
Ketidakpercayaan antara Teheran dan Tel Aviv begitu dalam, sehingga setiap langkah kecil bisa disalahartikan dan memicu kembali konflik bersenjata. Upaya diplomatik untuk mencari solusi jangka panjang terus berjalan, tetapi jalannya sangat terjal. Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya berusaha menengahi, tetapi sulit untuk menjembatani jurang yang begitu lebar. Iran menuntut jaminan keamanan dan pengakuan atas perannya di kawasan, sementara Israel menuntut pelucutan program nuklir Iran sepenuhnya dan penghentian dukungan terhadap kelompok proksi. Tuntutan-tuntutan ini saling bertentangan secara fundamental, sehingga menemukan titik temu yang bisa diterima oleh kedua belah pihak terasa hampir mustahil dalam iklim politik saat ini. Pada akhirnya, situasi tetap sangat tegang. Gencatan senjata yang ada saat ini sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Warga di Israel, Iran, dan seluruh Timur Tengah hidup dalam ketidakpastian, khawatir bahwa eskalasi berikutnya bisa jauh lebih buruk. Alasan mengapa Israel ingin menghancurkan Iran, atau lebih tepatnya, menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh rezim Iran, berakar pada ketakutan akan kelangsungan hidupnya. Selama program nuklir Iran berlanjut dan proksi-proksinya tetap mengancam di perbatasan, konflik ini akan terus menjadi salah satu titik api paling berbahaya di dunia, sebuah bom waktu yang terus berdetak.